seumpamanya kita mau memasang yang aslinya atau bekasnya, kita buka dulu untuk bagian sini. Ini untuk bagian bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mau menjawab pertanyaan teman kita ya, yang kemarin bertanya untuk masalah pedal kopling atau sekitar kopling ya. Untuk pertanyaannya seperti ini, booster kopling diganti sama yang baru, tapi untuk pedal kopling masih terasa keras. Jadi untuk drag sama kuku macan bisa dipastikan aman ya, sudah diganti seperti itu satu set. Tapi untuk kopling masih keras. Jadi untuk booster kopling juga sudah diganti sama yang baru, hasilnya sama, pedal kopling juga masih keras. Jadi seperti ini Mas Bro ya, jika mempunyai masalah sama untuk pedal kopling keras, ini untuk transmisi untuk bagian drag sudah dipastikan aman ya. Jadi kalau sudah diganti baru semua aman. Untuk pastikan untuk bagian tuas untuk mendorong brake drag sudah di grease, itu pastikan dari grease ya, biar untuk pergerakannya biar lebih ringan untuk menekan dragnya, untuk menekan kuku macannya ya. Jadi sudah aman. Jadi untuk penggantian booster kopling ya, ini yang perlu kita perhatikan Mas Bro ya. Jadi di sini sudah ada yang baru untuk bagian depan ya. Ini untuk bagian membuka menutup angin. Jadi yang di depan ini untuk angin standby Mas Bro ya. Jadi untuk rekan semuanya, jika booster kopling ini ada yang biasa ya atau yang KW, ada yang asli. Jika yang KW itu biasanya atau yang merek-merek biasa, untuk bagian dratnya ini tidak sama Mas Bro ya, ada yang lebih kecil, biasanya seperti itu untuk unit lohan. Jadi biasanya ini ada yang lebih kecil. Jadi kemungkinan ini untuk bagian depan ini tidak diganti sama yang baru. Jadi ini yang barunya, biasanya cuma diganti bagian booster koplingnya ini. Jadi kalau yang diganti cuma boosternya ini, kalau ininya tidak diganti, seumpamanya bagian palep yang di dalam ini rusak, kita tidak tahu Mas Bro ya. Jadi mau nggak mau, seumpamanya kita mau memasang yang aslinya atau bekasnya, kita buka dulu untuk bagian sini. Ini untuk bagian bau 32 ya nih. Ini kita cek untuk bagian palep yang di dalamnya. Jadi di sini ada palepnya untuk membuka menutup angin. Jadi sudah banyak sebenarnya Mas Bro ya video-video untuk mengenai pedal kopling ini. Jadi ini saya bikinkan lagi supaya untuk teman kita bisa lebih jelas Mas Bro ya. Oke, ini kita buka. Nah ini untuk yang baru. Kalau yang baru seperti ini Mas Bro ya, dia masih rata seperti itu. Jadi tugasnya palep ini membuka menutup angin seperti. Jadi untuk cara kerjanya, begitu pedal kopling kita injak ya, jadi untuk minyak rem dia akan ke atas ya. Jadi untuk bagian piston seal yang di sini, yang di atas ini, dia akan mendorong ya. Ini akan maju seperti ini. Nah, maju. Jadi untuk mendorong bagian palep di sini. Jadi untuk yang di depan sini karena angin standby, jadi dia akan keluar ya. Karena ini kedorong ini yang untuk palep yang di sini, dia akan kedorong kebuka seperti ini. Jadi angin dia akan keluar lewat sini seperti itu. Jadi akan masuk ke sini. Nah, ini ada lubangnya Mas Bro ya. Ini lubangnya, dia akan masuk ke sini. Jadi untuk angin, nah ini akan masuk sini ya, mendorong palep yang ada di booster kopling. Jadi seumpamanya ini rusak, bagian palepnya ini rusak. Ini sudah saya bawa untuk contohnya untuk palep yang rusak. Nah, ini untuk yang rusak Mas Bro ya. Nah, ini sudah aus atau bagian bibirnya ini sudah kemakan. Jadi bentuk permukaannya ini jika kita pasang, dia lebih menonjol seperti ini ya. Nah, dia akan menonjol ke dalam atau keluar ya. Jadi pada waktu kita injak pedal kopling, pedal kopling kita injak Mas Bro ya. Jadi untuk bagian piston seal yang di atas ini dia akan mendorong dan untuk menekan bagian sini. Karena ini permukaannya ini terlalu keluar, jadi untuk bagian membukanya ini kurang maksimal. Jadi anginnya kurang deras. Angin yang dihasilkan dari angin standby ini dia kurang deras. Karena apa? Karena bagian permukaan karetnya ini sudah kedorong keluar ya. Seharusnya dia rata seperti itu. Karena ini terlalu menonjol keluar seperti ini, jadi untuk menekan bagian karetnya ini kurang maksimal, kurang maju ya. Jadi angin yang dihasilkan kurang deras. Jadi angin akan mengalir lewat sini. Nah, ini lubangnya. Karena anginnya kurang deras, otomatis bagian angin yang masuk ke tabung untuk mendorong booster koplingnya ini ya, dia kurang maksimal. Makanya untuk bagian pedal kopling pada waktu kita injak dia keras atau kurang maksimal Mas Bro ya. Jadi penekanannya seharusnya dia deras untuk anginnya. Jadi permasalahannya bisa dari palepnya ini. Jadi ini untuk palepnya yang sudah rusak. Jadi ini untuk yang barunya.
ini yang baru Mas Bro. Jadi ini kebetulan ada yang baru. Jadi untuk rekan semuanya, jika mau mengganti booster kopling, jika tidak mau mengganti ya, biasanya ini lain Mas Bro ya. Untuk beratnya yang di depan ini biasanya lebih, ada yang kecil, ada yang lebih besar kalau yang merek-merek biasa. Tapi kalau yang merek-merek yang aslinya, dia langsung kita pakai langsung mau ya. Jadi beratnya ini sudah sama. Jadi kalau kita mau memakai yang aslinya, kita buka dulu untuk baut 32-nya ini ya. Kita buka, kita cek untuk bagian ini untuk bagian palepnya, membuka, menutup untuk angin standby. Jadi untuk bedah kopling jika keras, coba cek untuk bagian ini, untuk bagian palepnya Mas Bro ya. Jadi seperti itu buat rekan semuanya jika mau mengganti untuk booster kopling ya. Jadi pastikan untuk bagian sini ini kita cek untuk bagian palepnya jika mau memasang untuk yang aslinya. Jadi kalau kita beli yang asli langsung bisa kita pakai Mas Bro ya. Jadi untuk bagian sini sudah sama untuk bagian dratnya seperti itu. Oke, jadi seperti Mas Bro ya untuk bedah kopling keras. Jika untuk bagian transmisi, untuk bagian joknya sudah dirasa sudah aman, sudah bisa dipastikan aman Mas Bro ya. Untuk bagian jok sama untuk rumahan bearing jok sudah digrease aman semua. Booster kopling dipastikan sudah diganti baru. Jadi masih keras, coba cek bagian untuk palepnya ini. Jadi kalau mau mengganti bagian booster kopling ya, booster kopling sudah diganti baru tapi masih keras, coba cek untuk bagian sini untuk palepnya, pastikan juga ikut diganti Mas Bro ya. Kalau memakai yang bagian rumahan palepnya ini maka yang lama, jadi kita harus cek untuk bagian ini pendelnya, pelep untuk membuka menutup angin. Jadi jika ini sudah aus seperti ini, otomatis untuk bedah kopling juga akan keras. Ini kemarin seperti itu. Jadi untuk bedah kopling juga keras, jadi ini cukup kita ganti untuk bagian sininya, bagian palepnya ini. Ini ada Mas Bro ya untuk repaketnya untuk bagian booster koplingnya ini. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.